Shalom, selamat hari Minggu seluruh jemaat GBI Pasir Koja yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di pusat maupun yang ada di cabang-cabang. Saya berharap tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Tidak terasa 9 bulan kita sudah lalui bersama-sama beribadah secara online di rumah kita masing-masing. Dan banyak hal yang sudah kita lalui, tapi saya percaya di tengah-tengah masa pandemi ini kita tetap dapat mengecap, merasakan dan melihat segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kembali kita akan beribadah secara online pada kesempatan pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin mengetahui kegiatan dan informasi gereja kita, dapat membuka dan melihat di dalam website dan Instagram yang tertera di layar kaca Anda. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian juga yang ingin mendapatkan konsultasi kesehatan, pangan, dan konseling, dapat menghubungi hotline yang tertera di layar kaca Anda. Sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan kita, mari kita satukan hati kita teduhkan hati, mari kita bersatu bersama-sama di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan dan semangat yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk boleh beribadah meskipun di dalam jaringan secara online. Tapi kami percaya Tuhan, Kau Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga Kau boleh hadir menjamah seluruh keluarga yang beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Urapi setiap telinga dan hati kami sehingga kami boleh mendengar dan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Berkati hambanya yang akan membagikan firman Tuhan. Urapi lidah bibir beliau, taruhkan roh hikmat, roh wahyu Tuhan, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulutnya merupakan isi hati-Mu aja Tuhan, dan tidak ada satupun perkataan yang sia-sia yang keluar dari mulut-Mu Bapa. Makasih Tuhan, berkati juga seluruh para pelayan-Mu yang sudah ambil bagian pada ibadah kali ini. Mereka yang sudah mau bayar harga, yang sudah mau berjerih lelah Tuhan menyiapkan pelayanan di tengah-tengah masa pandemi secara online ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kau yang mengurapi setiap jalannya ibadah dari awal sampai akhir. Kami juga akan menaikkan setiap pujian dan penyembahan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mau naikkan pujian ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, sebab Allah kita yang dahsyat dan luar biasa itu menyertai setiap kita. Amin. Haleluya. Engkau sumber kemenangan kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti-Mu. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku.
dikasihi Tuhan, Roma 4 ayat 18 berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Apapun yang terjadi dengan kehidupan kita pada hari ini, mari kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan, kita mau tetap percaya. Sebab kita hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Dan ia pasti sanggup melakukan, menggenapi semua yang ia janjikan dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama dengan iman bahwa kita hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku,
Shalom, Jemaat Gereja Bethel Indonesia dan cabang-cabang yang ada di Kota Bandung. Hari ini adalah hari Minggu akhir bulan Januari, yaitu tanggal 31 Januari 2021. Kita sudah akan meninggalkan bulan yang baru saja kita masuki, yaitu bulan Januari. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita bersama-sama beribadah pada pagi hari ini dengan anugerah penuh ucapan syukur kepada Tuhan untuk bulan Januari yang kita telah lewati. Saya mau mengajak saudara-saudara sekalian bisa menyediakan semua peralatan untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Dan mari saya ajak saudara bangkit berdiri dan kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk anugerah, kebaikan, pertolongan-Mu yang begitu hebat dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengakhiri bulan Januari tahun 2021 pada hari ini. Berkati firman-Mu Tuhan, supaya kami boleh terus berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus menyertai kami sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu di dalam kemuliaan, kebesaran, dan di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kami akan merenungkan firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada bulan Januari akhir tanggal 31 ini yaitu tetaplah berpengharapan. Saya mau mengajak saudara untuk melihat Alkitab saudara, lalu kita akan membaca Ulangan pasal 31 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya, siapkan Alkitab saudara. Mari kita buka Alkitab itu dan kita akan membaca Ulangan pasal 31 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8, ya, dengan perikop Yosua sebagai pengganti Musa. Ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-7, lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Ini sebuah tanah perjanjian, Bapak Ibu. Ayat yang ke-8, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dari 3 ayat ini kita melihat begitu kuatnya janji Tuhan, begitu hebatnya kasih-Nya kepada saya dan saudara, sehingga tidak ada alasan kita tidak memiliki harapan di tahun yang penuh dengan berbagai macam tantangan, berbagai macam kesulitan yang sedang melanda dunia ini, bahkan bangsa kita, mungkin juga melanda kota kita, Kota Bandung. Nah, dari pembacaan kita ini saudara, kalau saudara perhatikan, Tuhan berjanji kepada bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa yang akan memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan yang dijanjikan dengan sumpah, saudara. Ini bukan main-main, saudara. Tanah perjanjian yang dimiliki oleh orang Israel sekarang itu bukan tanah direbut begitu saja. Itu bukan tanah yang asal-asalan kita orang Israel masuki, saudara. Tetapi disertai dengan sumpah. The Lord swore to their ancestors to give them the promised land. Ini bukan main-main, Bapak Ibu. Itu berarti tanah perjanjian ini bukan tanah yang hanya direbut oleh bangsa Israel dari orang-orang yang menduduki tanah itu. Nah, itu sebabnya saudara, Allah menetapkan Musa, dan Musa juga menetapkan penggantinya yang untuk memasuki tanah perjanjian itu, saudara, yaitu Yosua.
Dan tentu Yosua itu representasi juga mewakili kita, saudara. Ya, kita juga memiliki janji Tuhan yang luar biasa ini, disertai dengan sumpah. The Lord swore. Tuhan bersumpah. Ini bukan main-main, sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Dari pembacaan kita tadi, saudara, kita lihat ada beberapa poin saja. Nomor 1, saudara, Allah berjalan menyertai engkau. Ini mirip, saudara, dengan Immanuel. Bulan Desember lalu kita telah melakukan ibadah Natal. Ya, Kristus yang disebut dengan Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Poin yang ke-1, saudara, Allah berjalan menyertai umat Israel ini, saudara. Ya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini diulang-ulang, saudara, dalam 3 poin, 3 ayat ini, saudara. Allah terus berkata, teguhkan, kuatkan hatimu menghadapi berbagai macam gelombang kehidupan, menghadapi badai yang begitu kuat di dunia ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini hal yang sangat penting untuk kita camkan baik-baik. Dikatakan pada ayat yang ke-6 situ, saudara, ya, jangan takut. Dia katakan, ya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, jangan takut dan juga jangan gemetar. Kenapa jangan takut dan jangan gemetar, saudara? Bilangan 27 ayat 18 mengatakan, lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Ya, ini berarti orang-orang yang diberkati Tuhan, saudara, di mana Tuhan meletakkan tangannya di atas kepala kita, di atas kehidupan kita. Sehingga apapun yang ada di depan sana, saudara, bukan berarti kita hadapi dengan santai, tapi kita tahu bahwa pengurapan Tuhan telah tinggal dalam kehidupan saudara. Saudara boleh lewati berbagai macam lembah kekelaman, ketakutan yang menimpa dunia ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, berita-berita duka cita muncul hampir setiap hari. Namun Allah berkata, sekalipun engkau berjalan di lembah bayang maut sekalipun, gada dan tongkatku, gada dan tongkat Tuhan menyertai saudara dan saya. Sekali lagi Bapak Ibu, bukan berarti kita mengabaikan semua ya yang sekarang ini COVID-19 ini. Kita mengabaikan masker, kita mengabaikan cuci tangan, kita mengabaikan jaga jarak, saudara. Tetapi Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati pemerintah Republik Indonesia. Aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah itu berarti kita harus ikuti, kita harus taati, kita harus lakukan. Ya, sehingga Tuhan pun memberkati saya dan saudara di dalam menghadapi tahun-tahun yang berat ini, Bapak Ibu Saudara. Ini poin yang pertama. Dia katakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Begitu banyak orang menjadi ketakutan, sehingga hati mereka jadi gemetar, sehingga mereka menjadi khawatir seperti tanpa harapan, saudara. Padahal kalau kita membaca Alkitab ini penuh dengan harapan. Bahkan iman, saudara, artinya apa, saudara? Ya, iman artinya segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang mungkin tidak kita lihat saat ini. Inilah luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tidak hanya datang ke dalam dunia menyelamatkan saya dan saudara, lalu dia naik ke sorga, lalu kita bilang siapa yang menolong kita? Tapi Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan itulah pengharapan yang sejati, saudara. Nah, poin yang kedua dari pembacaan kita ini, saudara, Yosua memimpin tanah perjanjian. Sekali lagi dikatakan lagi yang berikutnya, diulang lagi, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ketika Yosua ditetapkan oleh Musa di depan bangsa Israel, ya, sekali lagi ini Bapak Ibu Saudara, bukan janji biasa. Bukan hanya Nabi Musa yang berkata-kata kepada Yosua, tetapi Tuhan sendiri, dia berkata, aku bersumpah menyertai engkau. Sumpah Tuhan bukan sumpah manusia, saudara. Sumpah manusia bisa dilanggar, tetapi sumpah Tuhan ini luar biasa. Semua jalan-jalan yang dia lewat, apakah kalau Tuhan sudah bersumpah berarti semua jalan mulus? Belum tentu, saudara. Belum tentu. Kita harus menyeberangi bukit, kita harus berjalan melewati badai, melewati danau, melewati kesulitan-kesulitan. Sekali lagi, Tuhan menyertai engkau. Tuhan di depan kita, saudara. Kalau kita baca ayat ini, saudara, Ulangan 31 ayat 23 berkata, kepada Yosua bin Nun,
diberinya perintah, firman-Nya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan. The promised land. Ini bukan janji manusia tetapi janji Tuhan. Dengan sumpah kepada mereka, dan aku akan menyertai engkau. Luar biasa ini perjanjian Tuhan, saudara. Ya, mungkin kita lihat bangsa Israel masuk di tanah yang bukan tanahnya, saudara. Tapi ini tanah perjanjian. Memang bukan tanah Israel, tetapi tanah perjanjian yang Tuhan telah siapkan bagi umat yang dikasihinya. Bagi the chosen people of God, artinya umat pilihan Allah. Saya dan saudara, kita umat Allah yang dipilih oleh Tuhan dari miliaran manusia di dalam dunia ini. Karena itu peganglah teguh janji-janji Tuhan ini. Ini poin yang kedua, saudara. Poin yang ketiga, janganlah takut dan jangan patah hati. Kalimat jangan takut itu diulang-ulang, saudara. Hampir setiap Alkitab, tulisan-tulisan Alkitab ini begitu banyak mengatakan jangan takut, jangan patah hati. Kalau saudara masih ingat peristiwa Natal, saudara, ketika malaikat datang di padang Efrata, nomor 1 kalimat yang dia keluarkan, jangan takut. Artinya mari kita menghadapi situasi segelap apapun, sesulit apapun, kita masih memilih pengharapan. Harapan kita hanya di dalam tangan Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu pegang Dia, saudara. Kuatkan hatimu, Dia katakan di sini, saudara. Jangan patah hati. Tetap berpengharapan. Yeremia 29 ayat 11. Saudara boleh buka Alkitab saudara dan baca sama-sama dengan saya. Yeremia pasal yang ke-29. Saya kira ini ayat yang cukup terkenal, saudara. Ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Wah, luar biasa. Saya kira Allah mana yang berjanji seperti begini, kecuali Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu pegang Dia terus, saudara, di tengah-tengah kesulitan yang muncul di dalam kehidupan manusia ini. Jangan berpegang kepada kekuatan kita. Ya, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yeremia pasal yang ke-17 itu, saudara, ya. Saya akan lihat dulu ayat ini yang dikatakan dengan sangat kuat, saudara, ayat tersebut, ya. Ya. Terkutuklah orang, Yeremia pasal 17 ayat 5, yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ayat yang ke-7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh, luar biasa, saudara, ya, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Wah, jadi yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Ya, saya kira ini janji yang luar biasa. Karena itu kita berpegang teguh kepada janji Tuhan. Janji manusia sekali lagi bisa diingkari, tapi janji Tuhan tidak diingkari. Pegang teguh apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, maka tangan yang penuh kasih akan memberkati, menyertai, dan memberikan pertolongan kepada kita. Di tengah-tengah situasi seperti ini, saudara, saudara yang sakit, saudara yang mengalami masalah, mungkin pekerjaan saudara, rumah tangga saudara, kehidupan saudara sehari-hari, saudara, Tuhan menyertai saudara. Ini yang Tuhan janjikan selalu. Seperti Natal, saudara, Kristus, ya, atau Yesus Kristus berkata, atau janji ini, saudara, dikatakan di dalam Natal, ya, God with you, ya, Tuhan menyertai engkau senantiasa, and the end of the earth, sampai akhir zaman, saudara. Tuhan tetap menolong saudara, Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada saudara. Karena itu jangan takut, poin yang ketiga, dan jangan patah hati, saudara. Banyak orang patah hati, saudara, ketika situasi mungkin yang sangat berat. Banyak orang putus asa ketika situasi memang yang sangat menakutkan. Tapi Kristus berjanji akan menyertai saudara. Ya, karena itu kita tetap berpegang kepada Dia. Dan poin yang terakhir, saudara, Allah memegangmu dengan tangan kanannya pada kemenangan. Dengan tangan kanannya yang membawa kita kepada kemenangan.
Allah menuntun Yosua untuk memasuki tanah perjanjian. Dikatakan dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita lebih dari pemenang, saudara. Kenapa? Karena tangan kanannya menyertai saya dan saudara. More than conqueror. Dikatakan di dalam Roma 8 ayat 37, kita lebih dari pemenang. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Mungkin saudara sedang merancang sesuatu dalam kehidupan saudara, tetapi saudara takut melihat situasi yang muncul atau yang terjadi pada hari-hari ini. Saya mau katakan kepada saudara, berpegang kepada Kristus, bukan pada kekuatanmu. Berpegang kepada Kristus, bukan kepada janji manusia. Berpegang kepada Kristus karena janjinya ya dan amin. Seperti tadi saya katakan ya, Jesus atau Lord swore. Dia berjanji saudara, ya, to their ancestors and to give them the promised land. Allah bersumpah, bukan hanya berjanji saudara. Sumpah ini luar biasa. Manusia tidak boleh bersumpah saudara. Kita bicara ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tidak boleh yang lain. Tapi Allah bisa bersumpah. Sumpah itu datang dari yang tinggi kepada yang rendah. Itu sebabnya orang Kristen gak boleh bersumpah. Kalau iya katakan ya, tidak. Tuhan memberkati saudara. Hidup saudara dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Sakit saudara disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tidak berarti bahwa kita hidup sembarangan. Tuhan Yesus pasti memberkati hidup saudara, jasmani dan rohani. Karena Allah kita berjalan di depan kita sekarang dan sampai Maranatha. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan janji-janji, bahkan bersumpah untuk memberkati dan melindungi kami, umat-Mu yang terus-menerus mengandalkan Engkau. Berkati jemaat kami Tuhan dimanapun mereka berada hari ini. Tuhan memberikan kekuatan, memberikan keteguhan hati, bukan kebimbangan melihat dunia di sekitarnya. Kami percaya Engkau terus memberkati dan menyertai jemaat Gereja Bethel Indonesia, Pasir Koja 39 dan cabang-cabang yang ada. Tua muda, besar kecil, bahkan semua lansia sampai anak-anak Tuhan, Engkau memberkati mereka. Karena kami ingin terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus yang berjalan di depan kami, yang mengurapi kami, yang menuntun kami, sampai Engkau terus mencurahkan berkat jasmani dan rohani di dalam kehidupan kami, di dalam kemuliaan, berkat yang luar biasa. Dari nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, amin. Shalom, Jemaat GB Pasir Koja yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara sekalian? Berharap kabar baik semuanya dan dalam keadaan sehat. Puji Tuhan, kita telah memasuki tahun yang baru. Kita imani penyertaan Tuhan akan semakin nyata, serta gairah dan semangat yang baru dari Tuhan akan menyertai kita di tahun ini di sepanjang tahun 2021. Berjumpa kembali dengan saya, Grace, akan menyampaikan kegiatan gereja sepanjang minggu ini. Berikut pengumuman selengkapnya. Ibadah online tetap ada setiap hari Minggu dimulai pukul 8. Ibadah offline Minggu 31 Januari 2021. Cabang Taman Mimosa pukul 9 dan Pasir Koja nomor 39 pukul 10 pagi. Dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan dengan adaptasi kebiasaan baru. Bagi saudara-saudara yang mau mengikuti ibadah offline, wajib reservasi terlebih dahulu, minimal 1 hari sebelum pelaksanaan ibadah.
adik-adik sekolah minggu, yuk hari ini jangan lupa untuk ibadah sekolah minggu online seperti biasa di channel YouTube Abi Pasko 39 Bandung. Judul cerita firman Tuhan hari ini, Minggu 31 Januari 2021 adalah Biskuit. Jangan lupa juga untuk mengirimkan foto aktivitas online ke guru Abi masing-masing, maksimal pukul 5 sore ini ya. Tetap semangat meskipun saat ini kita masih beribadah secara online. Stay safe, stay healthy, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah wanita, mengapa kita harus berdoa? Apakah arti doa yang sesungguhnya? Mengundang kaum wanita untuk mengikuti ibadah online dengan tema Doa adalah komunikasi dua arah bersama Ibu Herianti, Selasa 2 Februari 2021 pukul 5 sore di akun YouTube GB Pasir Koja 39. Tuhan Yesus memberkati. Doa malam, mengundang jemaat untuk bersekutu di dalam doa malam melalui Zoom yang diadakan setiap hari pukul 8 malam. Link dan password dapat menghubungi Bapak Erisanto. Halo sobat-sobat muda, apa kabarnya? Meskipun ibadah kita masih online, kita harus tetap antusias mengikuti ibadah Link Youth. Ibadah Youth akan tetap diadakan secara online pada hari Sabtu pukul 5 sore setiap bulannya. Untuk minggu pertama dan ketiga, ibadah online akan ditayangkan dalam video di channel YouTube Link Youth GBI Pasir Koja. Untuk minggu kedua, keempat, dan kelima, ibadah online akan diadakan melalui media online Zoom. Link ibadah dalam YouTube maupun Zoom akan dibagikan pada H-1. Untuk update seputar ibadah, bisa menghubungi Kevin LD1 atau melalui DM Instagram link_youth GBI Pasko. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pengumuman teologi Mesias dan bimbingan baptisan. Bagi seluruh jemaat yang ingin mengikuti teologi Mesias dan rindu dibaptis, GBI Pasir Koja 39 akan mengadakan bimbingan baptisan. Informasinya sebagai berikut. Bagi anak-anak tunas remaja, bimbingan telah dimulai setiap hari Senin 25 Januari 2021 sampai bulan Mei 2021 pukul 6 sore sampai setengah 8 malam secara online. Bagi jemaat umum, bimbingan akan dimulai bulan Juni 2021. Untuk keterangan lebih lanjut, bisa menghubungi Bapak Dedi Gunawan di 0838 2165 9029. Persembahan dan persepuluhan tetap dapat diberikan melalui transfer. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah offline, tersedia kotak persembahan di lantai 1. Untuk benih sulung, masih ada kesempatan di minggu terakhir bagi jemaat yang rindu menabur di masa sulit dalam bentuk benih sulung. Jemaat dapat memberikan benih sulung melalui kotak persembahan dengan tulisan benih sulung pada amplop, atau melalui transfer ke rekening gereja dengan berita benih sulung atau BS. Jemaat yang memiliki beban doa untuk didoakan bersama dapat menuliskannya di amplop benih sulung atau melalui WA sekretariat.
selamat kepada saudara-saudara yang berulang tahun minggu ini. Demikian pengumuman minggu ini. Informasi kegiatan gereja selengkapnya dapat dilihat di Instagram dan web GBI Pasko. Bagi saudara-saudara yang ingin melihat ibadah online minggu-minggu sebelumnya, dapat melihatnya di YouTube GBI Pasko 39. Jangan lupa untuk klik subscribe channel ini untuk mendukung dan membuat pelayanan online GBI Pasir Koja 39 Bandung lebih luas lagi. Dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Saya Grace mewakili kru 39 News yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar, Tuhan Yesus pasti memberkati. Puji Tuhan, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang kita dengar dapat tertanam di dalam hati kita, menjadi berkat sehingga kita dapat menjadi para pelaku firman. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang memiliki beban doa dan ingin didoakan, dapat menghubungi nomor telepon yang ada di layar kaca Anda. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memasuki doa syafaat. Mari saya undang kita semua boleh bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar. Memberkati buat Pak Yance yang sudah membagikan firman Tuhan. Kau yang memberkati beliau lebih lagi dalam setiap pekerjaan, pelayanan, keluarga, sehingga apapun yang dilakukannya boleh menjadi berhasil di dalam tangan Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang bagi Pak Yance. Biar Roh Kudus yang senantiasa menuntun setiap langkah kehidupan Pak Yance. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa bagi pemerintahan dari pusat hingga daerah, dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah, dari Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, seluruh menteri jajarannya, dan juga aparat keamanan, DPR, MPR, bahkan hingga RT RW. Bapak, kami berdoa supaya setiap pemerintahan yang punya tanggung jawab untuk mengambil keputusan dapat bersinergi satu dengan yang lain, Bapak. Tidak ada miskomunikasi, terutama dalam masa-masa penanganan pandemi COVID ini Tuhan. Setiap pemerintah yang punya kebijakan Tuhan untuk menyeimbangkan pemulihan ekonomi dan pemulihan kesehatan, Bapak, berikan roh hikmat, roh wahyu kepada setiap para pemimpin Tuhan yang ada di negeri ini Tuhan, sehingga boleh Tuhan setiap keputusan yang diambil boleh yang terbaik bagi semua pihak. Kami berdoa Tuhan bagi seluruh aparat keamanan, TNI, Polri yang berjaga-jaga atas kedaulatan negeri ini. Berikan kesehatan, kekuatan sehingga dapat bekerja dengan baik. Kami juga berdoa untuk seluruh ormas-ormas Bapak, seluruh lapisan masyarakat, lembaga masyarakat yang ada di Indonesia ini Tuhan, sehingga setiap ormas-ormas, setiap lapisan masyarakat Tuhan boleh menjadi masyarakat yang baik, yang taat akan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah, dapat menjadi masyarakat yang baik, yang taat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin kami dengar beberapa hari ke belakang terjadi berbagai bencana di negeri ini Tuhan. Ada banjir, ada longsor, ada gempa bumi Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan darah-Mu Tuhan yang boleh menaungi bangsa kami Tuhan. Roh Kudus naungi Tuhan bangsa kami Tuhan dengan sayap-Mu Tuhan. Lindungi Tuhan bangsa kami Tuhan, sehingga kami boleh melihat Tuhan Indonesia Tuhan yang pulih Tuhan, melewati masa-masa krisis, pandemi, ekonomi Tuhan. Kami boleh melihat Indonesia boleh keluar Tuhan sebagai negara yang menang Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota Bandung secara khususnya, di mana kami tinggal, di mana kami beribadah, di mana kami bekerja Tuhan. Kau yang menjagai kota ini Tuhan, supaya kota ini boleh
aman, damai sejahtera-Mu Tuhan boleh turun atas kota ini. Darah Yesus nantiasa boleh menaungi kota ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja kami secara khususnya buat Pak Yance, Pak Simon, dan seluruh gembala-gembala ibadah, seluruh staf, para pengerja, para pelayan, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada di komunitas GBI Pasir Koja Bapak. Kami berdoa Tuhan supaya pimpinan, penjagaan, perlindungan-Mu Tuhan nyata dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi jemaat-Mu Tuhan yang sedang mengalami masa-masa sulit. Mungkin Tuhan Kau yang berikan jalan keluar, terobosan dalam setiap permasalahan pribadi kami masing-masing. Tuhan yang mengalami sakit penyakit, Engkau jadikan tahir, jadikan sembuh Bapak. Yang sedang terikat Kau bebaskan Bapak, yang sedang sedih Kau berikan penghiburan Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa untuk vaksin yang sudah sampai di negara ini Tuhan, yang sudah sampai di bangsa kami Tuhan. Kau yang kuduskan, sucikan setiap vaksin yang sudah sampai di negeri ini Tuhan, sehingga vaksin ini boleh bekerja dengan efektif Tuhan, boleh menjadi kesehatan Tuhan, boleh menjadi daya tahan tubuh yang kuat Tuhan bagi badan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap permasalahan ini Tuhan, permasalahan yang ada di bangsa kami Tuhan, ke dalam tangan pimpinan-Mu aja Tuhan. Kami tahu Tuhan hati-Mu, mata-Mu tertuju bagi bangsa ini Tuhan. Kami mewakili bangsa kami Tuhan, kami berdiri Tuhan, kami mohon ampun Tuhan untuk setiap dosa-dosa dan kesalahan bangsa kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami serahkan doa syafaat kami. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, saya mengundang saudara bangkit berdiri dan saya akan berdoa untuk memberkati saudara-saudara jemaat sekalian. Mari kita angkat tangan sama-sama. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk akhir bulan Januari pada hari ini. Terima kasih 1 bulan lamanya Engkau telah menolong menyertai kami sepanjang tahun 2021 ini. Terima kasih Bapak untuk jemaat yang terus setia kepada Engkau. Karena itu Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Kekasih-kekasih Allah, umat yang setia kepada Tuhan Yesus Kristus, tetaplah mengandalkan Tuhan Yesus. Karena kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Allah yang kudus memberkati dan menyertai saudara hari ini dan terus kekal sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.